إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya seluruhnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas Kitabul Janaiz, kitab seputar jenazah. Sudah sampai pada waktu sholat jenazah, keutamaan serta tata caranya. Sekarang masuk kepada pembahasan yang ke-7 dalam kitab Janaiz, Hamlul Janazati wassairi biha, membawa atau memikul jenazah dan berjalan membawa jenazah. Kira-kira dibawa kemana? Ke kuburan, rumah masa depan kita. Baik. Disunnahkan mengiringi jenazah menuju kuburan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Dikatakan pada Nabi, wa mal qiratan, seberapa kadar 2 qirat? Beliau bersabda, mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Ada keutamaan tersendiri sampai ketika menghadiri jenazah sampai dikebumikan. Tidak hanya sampai disalatkan. Kalau sampai disalatkan saja dapatnya 1 qirat. Kalau sampai dikuburkan, menyolatkan berikut menguburkan, maka dia dapat 2 qirat. Gimana kalau nggak nyolatin, cuman nganterin, ikut iring-iringan saja, berarti dia nggak mendapatkan keutamaan mensalati jenazah yang 1 qirat tadi. Jadi dua-duanya, salatnya iya, kemudian mengiringinya sampai kubur juga iya. Bagi seorang muslim ketika mengetahui kabar tentang meninggalnya saudaranya yang muslim, ia mengiringi atau menggotong jenazahnya, salat dan menguburkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Jadi hakun ala diartikan kewajiban. Kalau hakun li baru artinya hak bahasa kita. Kalau hakun ala berarti kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain, raddus salam. Kita berkewajiban menjawab salam. Wa iyadatul marid, kita berkewajiban menengok orang sakit. Wattiba'ul janaiz, kita berkewajiban mengiringi jenazah. Wajib di sini bukan ala wajhil ilzam, artinya tidak wajib yang kalau ditinggalkan berdosa. Tapi wajib yang pertama, raddus salam, ini memang wajib. Adapun yang iyadatul marid, maka ini sunnah. Ittiba'ul janaiz, ini sudah fardu kifayah. Kalau ada yang sebagian sudah melaksanakan, maka gugur dosa dari yang lainnya. Dan ketika tidak ada yang mengiringi jenazahnya,
atau sedikit yang mengiringi jenazahnya, maka kesunahan mengiringi jenazah lebih besar lagi atau lebih besar pahalanya. Dan tidak mengapa ketika dibawa ke kuburan, jenazah dibawa menggunakan mobil atau menggunakan kendaraan yang lain. Apalagi kalau jarak kuburannya jauh. Kemudian yang mengiringi boleh bergantian menggotong jenazah tadi. Kemudian terkait dengan tempat kuburan, maka yang seharusnya jadi kuburan adalah ya kuburan khusus yang memang disediakan sebagai kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengubur orang yang meninggal di masa beliau di kuburan Baqi, tidak di tempat yang lain. Kabar tentang perbuatan beliau mengubur para sahabat yang meninggal di Baqi sudah mutawatir, hadis-hadisnya mutawatir, dan tidak dinukil dari seorang pun dari para salaf, para pendahulu kita, para sahabat, mereka menguburkan pada selain kuburan. Adapun para nabi, maka mereka dikubur di tempat di mana mereka meninggal, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah dikubur di situ, maka tempat tersebut menjadi kuburan. Dan Abu Bakar minta dikubur di situ, diperbolehkan sama Aisyah. Kemudian Umar juga dikuburkan di situ, juga diperbolehkan sama Aisyah. Maka tidak boleh seseorang mengubur bukan pada kuburan. Misal depan rumah, misal samping masjid, dan sebagainya. Karena itu bukan kuburan. Tidak boleh di kuburan ya. Di kuburan. Kalau kuburannya mahal ya patungan lah. Kerabatnya kan banyak kalau ada. Taib. Jadi pada asalnya mengubur mayit adalah di kuburan, bukan di tempat lain. Kemudian terkait dengan membawa mayit ke kuburan, disunahkan untuk cepat-cepat di dalam membawa jenazah atau proses jenazah secara umum, mulai dari memandikannya dicepet-cepetin, disegerakan, mengkafaninya juga disegerakan, segera disolatkan, dan segera dikebumikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum fala tahbisuh wa asri'u bihi ila qabri." Jika ada yang meninggal, salah seorang di antara kalian, jangan kalian tahan-tahan. Segerakan menuju kuburnya. Maksudnya segera diproses. Mulai dari dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan. Maka yang dilakukan sebagian orang, menunda-nunda, besok sajalah, atau milih hari, wah ini bagusnya hari apa ya dikuburnya, maka ini tidak diperbolehkan, menyelisihi sunnah. Kemudian ketika berjalan menuju kuburan juga disunahkan untuk berjalan dengan cepat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Asri'u bil janazah." Cepat-cepatlah membawa jenazah. Ini berjalannya. Fa in taku salihatan, kalau ternyata jenazah itu adalah yang saleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Maka kebaikan kalian segerakan untuknya. Wa in taku siwa dzalik, kalau ternyata jenazahnya tidak demikian, fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maka kalian berarti segera melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian. Akan tetapi yang dimaksud cepat di sini adalah bukan terlalu banget ya. Cepatnya ya cepat yang wajar. Jangan sampai saking cepatnya jiglo dan sebagainya. Baik, jadi kecepatan yang wajar. Para pembawa jenazah atau penggotong jenazah berjalan dengan tenang. Walaupun cepat tapi tetap tenang. Tidak meninggikan suara. Dan tidak membaca apapun.
Entah bacaan Al-Quran atau bacaan yang lain. Tahlilan nggak usah. Membawa jenazah itu diam. Suasana duka ya. Kan malah suasana yang rame-rame. Karena hal tersebut tidak valid bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun. Barang siapa yang melakukannya, maka dia telah menyelisihi sunnah. Jadi dengan tenang, sakinah, wal waqar. Fisiknya tenang, suara-suaranya juga tenang. Tidak meninggikan suara. Mengiringi jenazah ini khusus bagi laki-laki. Boleh tidak bagi perempuan? Maka tidak boleh keluar mengiringi jenazah. Dasarnya mana? Dasarnya hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, nuhina anittiba'il janaiz. Kita dilarang mengiringi jenazah. Maka yang perempuan cukup sampai rumah saja. Fahamlul janaiz, maka membawa jenazah dan mengantarkannya ke kuburan ini khusus bagi laki-laki. Mau mayitnya laki-laki mau perempuan, yang bawa laki-laki. Orang tua juga nggak boleh kalau dia perempuan. Ibunya nggak boleh ikut ke kuburan. Kakaknya, adiknya juga nggak ikut ke kuburan. Karena ada larangannya tersendiri. Hadis tadi, Ummu Atiyah mengatakan kami dilarang. Maksudnya kami para wanita dilarang mengikuti jenazah. Dan dimakruhkan bagi yang mengiringi jenazah duduk sampai jenazahnya diletakkan di kuburan. Selama masih proses, tidak duduk, tetap berdiri. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut sampai jenazah tadi ditempatkan di kuburnya. Selanjutnya terkait dengan dafnul mayyit wa sifatul qabri wa ma yusannu fi. Menguburkan mayit, kemudian sifat kuburan atau bentuk kuburan dan yang disunahkan dalam atau terkait kuburan. Kuburan disunahkan untuk dibuat dalamnya yang wajar lah. Dalamnya yang wajar. Dan dilapangkan, jangan terlalu sempit. Susah nanti. Kemudian dibuat lahat. Lahat itu condong. Lahat itu sebuah galian ketika sudah sampai bawah, misalnya sampai segitu, dan dibuat hufrah di samping di arah kiblat. Itu namanya lahat. Di kubur itu ada dua macam, ada lahat. Lahat itu kiblat masih kiblat sana ya. Ke sana. Misalnya kayak gini. Ini liang. Nah, di sini dibuat lahat. Nah, miring. Lahat artinya condong ke sana, ke arah barat, ke arah kiblat. Kemudian nanti mayatnya dimasukin di situ, miring ke arah kanan, menghadap ke kiblat. Itu namanya lahat. Kepalanya berarti sini. Nah, kepala sini, ini kaki, kepala sini kaki, hadapnya ke sana. Kepalanya di sebelah utara. Itu yang lebih afdol, lahat. Ini kalau tanahnya memungkinkan, tanahnya tidak gugur misalnya. Kalau seandainya tidak memungkinkan lahat, maka tidak mengapa asyak. Asyak itu kubur biasa kayak gini, kemudian tengahnya dikasih rongga untuk menempatkan mayitnya tadi. Kemudian ditutup pakai batu atau pakai kayu atau pakai paving misalnya. Paving ada sih. Ada nggak paving yang panjang-panjang? Mungkin ada ya. Hah? Intinya ditutupi lah. Intinya ditutupi dulu sebelum ditimbun pakai tanah, pakai kayu atau pakai yang lain. Pakai triplek mungkin ya, praktis malah. Apa itu palet? Oh, papan. Ya, pakai papan-papan itu. Pakai papan-papan ditutupi. Jadi asyak atau celahnya di tengah kuburan ini juga bisa. Akan tetapi lahat lebih afdol daripada asyak, daripada di pinggir. Lahat itu lebih afdol daripada di tengah. Nabi SAW pernah bersabda, Allah dulana wasyakku li ghairina. Yang lahat untuk kita, adapun yang di tengah bukan untuk kita. Maksudnya ini kalau memungkinkan lahat, maka pilih yang lahat. Mayit diletakkan di lahatnya,
Makanya kita nyebutnya liang lahat ya, bukan liang syak kan. Liang lahat ya. Karena memang afdolnya lahat. Afdolnya lahat. Diletakkan mayitnya di situ, dibuat miring ke kanan, dijadikan menghadap kiblat, berarti kepalanya di arah utara. Kemudian ditutup lahatnya tadi dengan bambu atau dengan papan atau yang lainnya. Kemudian baru ditimpakan kepadanya tanah. Kemudian ketika sudah selesai, disunahkan untuk ditinggikan 1 jengkal, tidak lebih. Ditinggikan 1 jengkal saja, seperti punuk onta ya. Ya kayak kita lihat kuburan yang baru-baru kan ditinggikan. Jangan terlalu tinggi, cukup 1 jengkal saja. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW tentang kuburan, dan beliau juga kuburnya dibuat demikian. Abu Bakar, Omar juga buat kuburnya dibuat demikian, ditinggikan satu jengkal, supaya diketahui kalau itu adalah kuburan. Karena kuburan itu diantara hak kuburan adalah dimuliakan, tidak dihinakan, tidak diinjak-injak, tidak dibuat tempat duduk, dan tidak mengapa diletakkan batu atau yang lainnya di ujung kuburan sebagai tanda saja. Itu batas kuburan, supaya diketahui itu adalah kuburan. Dan haram hukumnya membangun sesuatu di atas kuburan. Yang boleh hanya sebatas itu saja. Dibuat gundukan, boleh dikasih batu sebagai tanda, atau sesuatu yang lain sebagai tanda, dan tidak dibuat bangunan. Tidak boleh disemen, ditaruh paving misalnya, keramik, atau dibuat bangunan, nisan dan sebagainya. Ya, yang bisnis nisan, kijing, kijing ya, kijing ya. Kalau nisan mungkin ada keringanan ya, karena tadi gantinya batu, gantinya kayu patok. Tapi kalau dibuat bangunan kijing ya berlebihan, itu sudah masuk bangunan. Jangan, nggak usah dikijing. Alhamdulillah di kubur-kuburan sekarang ketika kebutuhan tanah kubur semakin sempit, ada larangan membuat kijing. Dilarang kuburnya dikasih kijing. Saya dapati di mana ya? Di mana itu, arah bandara ya? Apa namanya? Tohudan apa ya? Daerah sana. Udah ya. Ada tulisan di depan pemakaman, dilarang membuat kijing. Karena kuburannya sempit. Nanti yang udah habis ya gimana lagi? Dilarang, karena akan merugikan yang lain. Merugikan yang lain. Kuburan ya kalau sudah lama 4 tahun ya boleh ditimpa, tidak apa-apa ditimpa. Sekiranya sudah tinggal tulang belulang saja ya boleh ditimpa dengan yang lain. Kemudian dimakruhkan ada tulisan di atas kuburan, kecuali seperlunya saja. Kecuali seperlunya saja. Kalau berlebihan tidak usah. Nggak usah ditulis kalimat syahadat di atas kuburan, atau ayat kursi, atau surat apa, nggak usah. Bismillah nggak usah. Innalillahi nggak usah. Cukup sebagai tanda saja. Kalau ini kuburan siapa itu saja. Karena dimakruhkan. Kalau tidak perlu lebih bagus. Nggak usah ada apa-apa kecuali batu 1 aja. Seperti kalau antum lihat bagaimana di kuburan Uhud. Nah, di kuburan Uhud ya kayak gitu kuburan itu. Kuburan ya kayak itu. Atau di Baqi ya seperti itu kuburan seharusnya. Tidak macam-macam. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujassasa al-qabru. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyemen kuburan. Wa an yuq'ada alaih, melarang duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaih, atau dibangun di atas kuburan. Dan Imam At-Tirmidzi dalam hadisnya ada tambahan wa ayyub taba alaiha. Dilarang juga dituliskan sesuatu di atas kuburan. Hikmahnya karena sesuatu tersebut bisa menjadi wasailus syirki. Wasail apa ya? Wasilah, sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan kesyirikan pertama berawal mula dari kuburan, pengagungan terhadap orang soleh. Al-ghulu fis solihin. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sungguh hanya satu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, yaitu ghulu. Apa itu ghulu? Berlebih-lebihan di dalam memuji, di dalam mengagungkan
sesuatu. Entah itu nabi, entah itu malaikat, entah itu orang soleh, entah itu wali, entah itu apalah. Tidak boleh berlebihan di dalam kuburan. Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini yang banyak tertipu orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Dan mereka pun pada ujungnya bergantung kepada kuburan. Pengen nikah kemana? Ke kuburan. Pengen jualannya laris kemana? Ke kuburan. Pengen bisnis lancar kemana? Kuburan. Pengen jadi PNS kemana? Akhirnya bersandar kepada aku. Yang ketahuan kalau ketahuan daftar PNS diapain? Iya. Termasuk perkara yang dilarang terhadap kuburan menyalakan lentera. Lentera, lampu, pencahayaan di kuburan, di kuburnya. Iya, dikasih lampu. Kuburnya dikasih lampu. Kalau untuk menerangi jalan yang di kuburan nggak apa-apa. Tapi memang sengaja ini lampu untuk kuburannya. Lampunya untuk kuburannya. Entah itu kuburan orang dewasa, atau kuburan anak kecil, atau kuburan hari-hari. Kuburan hari-hari nggak boleh dikasih lampu ya. Kasih cabai merah yang besar-besar, kasih apa itu? Itu laisa minal islami syai'. Bukan bagian dari Islam sedikit pun. Yang hari-hari diapain itulah. Tanam depan rumah. Wah, kalau nunggu gimana itu? Baik, kita lanjut. Jadi dilarang memberi lampu pada kuburan dengan tujuan menerangi kuburan tersebut. Karena menyerupai orang-orang kafir dan juga menghambur-hamburkan harta. Penghuni kubur sudah nggak bisa baca Al-Quran lagi, nggak butuh penerangan di situ, nggak usah masak, nggak usah penerangan di situ. Udah, mereka sudah urusannya sudah di alam yang lain. Yang di kuburan jasadnya saja. Adapun rohnya sudah di barzakh, di alam kubur, bukan di kuburan ya. Beda alam kubur dengan kuburan. Dilarang pula membangun masjid. Bangunan saja nggak boleh, apalagi masjid. Lebih tidak diperbolehkan lagi. Salat di kuburan juga nggak boleh. Atau sengaja menghadap ke kuburan nggak boleh. Di depan kiblat dibuat kuburan. Misalnya, depan di mihrab masjid dibuat kuburan. Menghadap kiblat sekalian menghadap kuburan dan sebagainya. Kalau memang disengaja itu, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya kalau memang kebetulan depan masjid ada kuburan misalnya ya nggak apa-apa. Yang penting ada batas antara lahan kuburan sama area masjid. Dilarang sholat di kuburan. Membangun masjid di kuburan juga tidak boleh. Kecuali sholat jenazah. Yang ketinggalan belum sempat sholat sebelum dimakamkan. Sudah dimakamkan baru sempat sholat, maka boleh sholat jenazah di kuburan. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah atau semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang yang mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kuburan Nabi saja nggak boleh dibangun masjid, apalagi yang bukan Nabi. Nabi tidak boleh lagi. Dan ini adalah bukan sunnah Nabi, tapi sunnahnya Yahudi dan sunnahnya Nasara. Sunnah itu artinya jalan. Sunnah itu artinya jalan. Bukan kita lagi bahas ada sunnah, ada wajib, ada makruh, bukan. Sunnah itu maksudnya jalan. Thariqah. Jalannya orang Yahudi. Jalannya orang Nasara. Membangun masjid di atas kuburan. Bukan sunnahnya Nabi SAW. Diharamkan menghinakan kuburan. Entah berjalan di atasnya atau menginjak-injaknya dengan sendal atau duduk-duduk di atas kuburan atau yang lainnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqu thiyabahu wa tukhallisu ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api
kemudian terbakar pakaiannya sampai mengelupas kulitnya, lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Artinya siksaan disebabkan duduk di atas kuburan lebih menyakitkan daripada terbakar api. Nabi SAW melarang hal demikian. Termasuk juga melarang menginjak kuburan dan duduk-duduk di atas kuburan. Ketika sudah selesai proses penguburan, maka disunahkan untuk mendoakan mayit. Disunahkan untuk mendoakan mayit. Ingat ya, doa ya. Tidak ada Al-Fatihahnya, nggak ada Al-Baqarahnya, nggak ada Yasinnya, nggak ada ini itunya. Doa saja. Di antara doanya adalah memohonkan ampunan untuk si mayit. Karena Nabi SAW demikian. Ketika sudah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di atas kubur, bukan di atas kuburnya persis ya, ya di sampingnya. Kemudian beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Was'alu lahu at-tathbit. Dan mohonkanlah kepada Allah agar dia diberikan keteguhan. Jadi bukan mayitnya diajak ngomong, hei Muhammad misalnya, nanti ada malaikat datang kepadamu. Kalau bertanya, sopo pangeranmu? Jawaban apa? Allah. Kalau bertanya, siapa nabimu? Jawablah Muhammad. Kalau bertanya, apa agamamu? Jawablah Islam. Bukan mayitnya yang diajak ngobrol ya, bukan. Tapi memohon kepada Allah agar mayitnya ini diteguhkan untuk bisa menjawab 3 pertanyaan di alam kubur. Jadi memohonnya kepada Allah, bukan ngajak ngobrol yang di alam kubur. Nggak dengar. Kalau sudah meninggal, nggak dengar. Tidak tahu apa yang kita katakan. Nabi memerintahkan, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Was'alu lahu at-tathbit. Mohonkanlah kepada Allah untuk mayit tadi keteguhan. Fa'innahul ana yus'alu. Karena dia sekarang sedang ditanya. Namanya fitnah kubur, ujian kubur. Dan ujian kubur itu harus ada persiapannya. Ya, persiapannya di dunia ini. Persiapannya di dunia ini. Untuk menjawab 3 pertanyaan, persiapannya di dunia. Bukan dengan dihafal. Kalau menghafal anak SD aja bisa. Man rabbuka rabbiyallah. Man nabiyuka Muhammad. Madinuka Islam. Anak SD aja, anak SD saja bisa. Yang jawab itu tergantung amal perbuatan kita. Allah berfirman dalam surat apa ya? Ibrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu la ilaha illallah, dan juga menjawab 3 pertanyaan tadi. Di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan Allah menyesatkan siapa saja orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun membaca surat Al-Fatihah atau Al-Qur'an yang lain di kuburan, maka ini adalah perkara baru yang diingkari. Kata Bang Roma aja, bukan kuburan tempat apa? Memohon doa ya. Bukan kuburan tempat kau meminta, bukan kuburan tempat memohon doa dan seterusnya. Kayaknya kayak gitu kayaknya. Judulnya apa? Judulnya apa ya? Ibu. Judulnya ibu. Judulnya ibu apa ya kalau nggak salah. Lagu jadul banget ya. Saya masih SD kayaknya. Taib. Jadi kuburan itu bukan tempat ibadah. Kuburan itu ya tempat orang dikebumikan di situ. Mereka yang butuh doa kita, bukan kita yang butuh doa mereka. Kita nggak butuh restu mereka lagi. Sudah, mereka sudah urusannya dengan yang lain. Kita hanya bisa memberikan manfaat pada mereka, entah itu dengan doa atau kita sedekah atas nama mereka, kemudian mendoakan ampunan untuk mereka, menyambung silaturahmi dan sebagainya. Ada membaca Al-Quran atau Fatihah di kuburan atau surat yang lain, maka ini perkara yang baru, yang diingkari.
Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal memungkinkan bagi Nabi untuk melakukannya di masa itu. Para sahabat juga memungkinkan. Tapi karena itu tidak diperintahkan oleh Allah, maka Nabi tidak melakukan. Para sahabat juga tidak melakukan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dianggap ibadah, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Karena al-aslu fil ibadah al-hadar hatta ya'tiyad dalilu ala amrihi. Hukum asal dalam ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi jangan usah dijawab, mana dalilnya kalau itu dilarang? Bukan ya, tapi ditanya, mana dalil perintahnya gitu ya. Mana dalil perintahnya? Kalau ada yang bertanya, mana dalil kalau itu nggak boleh, kalau itu dilarang? Jawabannya, mana dalilnya kalau itu diperintahkan? Jawabannya dengan pertanyaan. Karena harus dengan dalil, bukan malah tanpa dalil. Bahasan yang berikutnya terkait dengan takziah. Hukumnya dan tata caranya. Takziah artinya tasliyatul musab, menghibur orang yang ditimpa musibah. Wa taqwiyatuhu, dan menguatkannya. Ala tahammuli musibatihi, untuk bisa menanggung musibah yang sedang ia alami. Gimana caranya? Dengan menyebutkan doa-doa atau zikir atau nasihat-nasihat tentang kesabaran dan mencari pahala di balik musibah. Takziah disyariatkan mengunjungi atau menghibur keluarga yang ditinggalkan, yang bisa meringankan musibah mereka. Kemudian mengajak mereka untuk ridho dan bersabar, sebagaimana telah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ketika mengetahui ada yang meninggal, menghadirinya atau mengunjungi keluarga yang ditinggalkan, atau yang memungkinkan. Dan takziah itu bisa juga lewat WA misalnya, semoga bersabar dan sebagainya. Sebagaimana Nabi SAW, tapi Nabi bukan pakai WA ya, bukan. Nabi itu nanti ada hadisnya. Ucapan yang baiklah, yang bisa dengan ucapan tersebut tercapai tujuan, yaitu yang sedang berduka, bersabar, dan juga ridha. Dalam sebuah hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, siapa Usama bin Zaid? Anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sahabat. Apa Zaidnya ya? Zaidnya itu anak angkat Nabi. Nah, Zaid punya anak namanya Usama. Usama bin Zaid. Nah, Zaid menjadi anak angkat Nabi. Sampai-sampai disebut Zaid ibnu Muhammad. Kemudian dilarang. Anak angkat itu tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya, nggak boleh. Nggak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Kemudian ditegaskan lagi ketika Zaid menceraikan istrinya, Nabi menikahi mantan istrinya Zaid. Falamma qada Zaidu minha wataran zawwajnakaha. Maka ketika Zaid sudah menyelesaikan iddahnya dengan istrinya, mantan istrinya, Allah berfirman, aku nikahkan engkau dengannya. Siapa ya namanya? Siapa apa Zainab? Zainab ya. Zainab itu berbangga, kalian tuh dinikahkan sama wali kalian. Saya dinikahkan sama Allah langsung. Dengan firman Allah, zawwajnakaha. Aku nikahkan engkau dengan dia. Tayyib. Dan Zaid tidak menganggap Rasulullah sebagai pelakor ya. Enggak ya. Naudzubillah. Kalau sekarang mungkin cerai gara-gara pelakor mungkin. Kalau Zaid ya nggak cocok sama istrinya. Dan ketika ada ketidakcocokan bukan berarti Zaid jelek, istrinya juga jeleknya, belum tentu. Karena mungkin ada karakter-karakter yang berbeda, yang tidak cocok. Itu juga menegaskan bahwasanya boleh seorang ayah menikahi mantan istri anak angkatnya. Karena anak angkat tidak ada hubungan nasab dengan ayah angkat. Dan ayah angkat tidak bisa menikahkan anak angkatnya kalau anak angkatnya perempuan. Bahkan boleh menikahi anak angkatnya, bukan menikahkan. Bolehnya malah menikahi anaknya. Itu ada anak yatim perempuan, tak gedein aja.
tak openi pas sudah besar dinikahi ya boleh. Karena dia mahram ya. Karena dia mahram. Karena dia bukan mahram. Artinya halal, boleh dinikah. Kembali ke sini terkait dengan takziah. Dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid, beliau mengatakan, "Kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kita bersama atau kita di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arsal fa'arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha au ibnan laha fil maut. Ketika kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari putri beliau mengirim seorang utusan, di mana putri beliau memohon sesuatu lewat utusan tersebut, mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk pulang dan mengabarkan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa anak kecil salah satu putrinya tadi atau anak laki-laki dari salah satu putri Nabi SAW ada yang meninggal. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, irji ilaiha. Nabi tidak pulang, tapi Nabi hanya mengirim pesan. Kalau dulu ya pesannya pakai orang. Nah kalau sekarang pesannya ya bisa pakai WA, bisa pakai telepon dan sebagainya. Nabi mengatakan pada utusan anak perempuannya tadi, irji ilaiha, pulang kamu kepada anakku, pada putriku. Fa'akhbirha, kabarkan padanya, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Famurha fal tasbir wal tahtasib. Nabi mengirimkan pesan lewat utusan tadi. Sungguh hanya milik Allah apa yang Allah ambil, dan hanya milik Allah apa yang Allah berikan. Segala sesuatu ada ajalnya di sisi Allah. Ajal yang sudah musamma, sudah ditentukan takdirnya. Maka perintahkan dia untuk bersabar dan ihtisab, mencari pahala di balik musibah. Ini diantara ucapan takziah. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Kalau mau pakai bahasa Arab ya boleh. Pakai bahasa Indonesia ya boleh, yang semakna dengan ini. Semuanya milik Allah. Allah mengambilnya. Allah juga yang memberinya, maka Allah juga yang mengambilnya. Semuanya ada ajalnya. Maka sabar ya. Cari pahala ya di balik musibah dan seterusnya. Ini lafaz yang paling bagus, ucapan yang paling bagus ketika bertakziah. Ucapan yang lain juga boleh. Ucapan yang lain ya boleh. Yang mana tujuannya sama ya. Mengarahkan agar bersabar dan ridha dan juga mencari pahala. Di antara perkara-perkara yang seharusnya dijauhi, dihindari ketika takziah, yang tidak ada dasarnya di dalam syariat. Di antaranya al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khas bi jalbil karasi wal idha'ati wal qira. Yang pertama yang dilarang ya, diperintahkan untuk dijauhi takziah pada tempat tertentu. Di situ ada kursinya, ada cahayanya, ada hidangannya. Yang masalah itu hidangannya ya. Hidangannya. Kalau idhoah kan kadang kalau kita sekarang idhoah penyinaran lampu memang sudah biasa. Mau ada yang meninggal ada yang nggak meninggal ya ada lampu. Kursi juga udah biasa ya ada tamu ya misalnya buat duduk. Yang masalah itu kiroknya, makanan-makanannya itu. Jadi ini rumah duka kayak pesta perkawinan gitu. Ramai-ramai makan bareng di situ gratis lagi nggak bayar. Gimana rasanya coba? Kena musibah, traktir orang-orang makan malah. Apakah ini ajaran Islam? Ya nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Taib yang kedua, membuat makanan di hari-hari duka dari keluarga si mayit itu. Ini nggak seharusnya. Harusnya kan tetangganya atau kerabatnya ngirim makanan ke keluarga mayit. Itu yang seharusnya. Bukan malah orang yang berduka malah sibuk-sibuk ngurusin orang. Apalagi sampai ngutang-ngutang. Kalau nggak digitu nanti dikucilkan misalnya.
ini orang nggak menghargai tamu, ini orang nggak butuh doa kita apa ya? Oh, nanti emakmu gak ada yang doain tuh loh, gimana dan sebagainya. Maka itu tentunya tidak seharusnya. Mereka butuh diperhatikan, bukan malah dimintai perhatiannya untuk kita. Dalam sebuah hadis dari Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa sani'atihi at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah." Kami menganggap kumpul-kumpul pada keluarga mayit dibuatkan makanan setelah dikuburkan termasuk niyahah. Niyahah itu meratapi mayit, termasuk meratapi mayit. Tapi ya nanti kalau lagi semangat-semangatnya perlahan ya ngasih taunya. Karena mungkin mereka taunya ya ini caranya kita menghormati atau kita berbakti pada si mayit supaya nanti banyak berdoa dan sebagainya. Padahal itu termasuk sesuatu yang dilarang, bahkan tercela. Kemudian yang ketiga termasuk yang seharusnya dihindari, mengulang-ulang takziah, bolak-balik takziah tanpa ada keperluan. Biasanya orang lagi berduka biasanya butuh ketenangan. Kalau banyak tamu terus tiap hari ya juga malah merepotkan mereka. Jadi takziah disunahkannya sekali saja, tidak diulang-ulang kecuali diperlukan. Kecuali diperlukan. Pada asalnya takziah itu sekali saja. Tapi kalau ada perlu, misalnya butuh motivasi lagi, butuh ditemani lagi, maka nggak mengapa supaya bisa bersabar dan sebagainya, supaya bisa ridho dan sebagainya. Adapun kalau tidak ada perlunya diulang-ulang terus maka ini tidak valid bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Yang sunnah kerabatnya atau tetangganya membuatkan makanan untuk keluarga si mayit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yushghiluhum." Au atahum ma yushghiluhum. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far ketika itu sedang berduka makanan karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka yaitu musibah kematian. Atau telah datang kepada mereka sesuatu amrun tadi perkara ya. Kalau ma yushghilum sesuatu yang menyibukkan mereka. Boleh tidak menangis atau bersedih ketika ditimpa musibah kematian? Maka boleh-boleh saja. Bahkan ini yang wajar terjadi. Wajar ya. Dan tidak menunjukkan ketidaksabaran seseorang ketika menangis. Dan tabiat manusia memang seperti itu, menangis. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, guling-guling, teriak-teriak, dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Nabi SAW ketika ditinggal atau ditimpa musibah kematian putranya Ibrahim. Ibrahim dari istri yang mana ya? Dari Sofiyah apa dari yang lain? Oh dari Aisyah? Oh dari siapa? Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah. Nabi punya anak hanya dari dua istri. Yang pertama dari Khadijah, yang kedua dari Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah masih kecil, namanya Ibrahim, sudah meninggal. Dan putra-putri beliau semuanya meninggal sebelum beliau, kecuali satu, Fatimah. Fatimah bintu Rasulullah. Taib. Jadi beliau kalau ujian kematian ya sudah mengalami sendiri. Kembali ke sini, adapun menangis dan bersedih karena musibah kematian maka tidak mengapa. Dan ini yang terjadi keumumannya demikian. Akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Nabi SAW pernah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal. Beliau berkata, "Innal 'aina tadma'", sungguh mata itu mengalirkan air mata atau menangis, wal qalbu yahzan, dan hati itu bersedih. Tapi wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang menyebabkan keridhaan Rabb kita. Sampai mengucapkan ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan. Seperti lagu tempo dulu apa ya? Lagunya siapa itu? Saya masih kecil sekali itu.
Tapi karena sering-seringnya. Siapa artis yang mati muda itu? Yang Kristen apa ya? Nike Nike Oh Nike Ardila apa ya? Ada ada artis yang lain yang menyanyikan lagu Oh Tuhan, mengapa begitu cepat kau panggil dia ya? Oh Nasutra ya enggak? Bukan Nasutra, Dedi Dores ya, Dedi Dores. Itu kan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhoan. Ucapan yang menunjukkan ketidakridhoan dan sebagainya. Masih muda kok ya Tuhan kok masih muda, kenapa enggak ini aja yang mati dan seterusnya dan seterusnya dan sebagainya. Ya, ucapan-ucapan semacam itu ya tidak diperbolehkan. Baik, semuanya milik Allah. Allah mau ngambil kapanpun, dimanapun, ya Allah yang siapapun. Bukan kita. Maka tidak boleh mengatakan sesuatu yang menunjukkan ketidakridhoan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menunjukkan ya kemarahan kepada takdir atau ketidaksabaran. Dan antara perkara yang dilarang juga an-nadbu. An-nadbu itu nyebut-nyebut kebaikan si mayit terus. Itu nggak boleh. Demikian pula meratapi mayit. Pokoknya menyebut-nyebut kejelekan mayit juga nggak boleh. Terlalu nyebut-nyebut kebaikannya juga nggak boleh. Ketika masa duka ya, ketika masa berduka itu ya. Oh, dan sebagainya. Kalau masih wajar-wajar ya nggak masalah. Ini suami saya baik dan sebagainya boleh. Kalau sampai berlebihan dan seterusnya maka tidak diperbolehkan. Memukul-mukul pipi atau yang semana dengan itu, merobek-robek baju atau saku. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khudud." Bukan dari kita, maksudnya bukan di atas bimbingan kita, bukan di atas jalan kita, orang yang menampar-nampar pipi, wasyaqqa al-juyub, merobek saku atau baju, wada'a bidakwa al-jahiliyah, dan menyerukan seruan-seruan jahiliyah. Yang ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhoan. Seperti wailah itu apa ya? Celoko atau ya saburo dan sebagainya. Bahasa kita mungkin beda dengan bahasa Arab. Beliau bersabda, an-naihatu idza lam tatub, wanita yang melakukan niyahah, ini bukan berarti wanita saja, laki-laki juga. Cuman seringkali yang niyahah meratapi mayit adalah perempuan. Yang ala wajhil ghalib, ini disebutkan kebanyakan memang perempuan, tapi bukan berarti kalau laki-laki niyahah enggak dosa, ya dosa juga. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratapi mayit ketika tidak bertobat sebelum meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamah, dia akan diberdirikan di hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Dia akan dikenakan sirbal ya, semacam kain atau selendang dari qatiran, dari timah panas. Wa dir'un min jarabin, dan baju dari jarab. Jarab itu penyakit kulit, gatal-gatal seluruh tubuh, namanya jarab. Apa ya? Bukan jarab. Jarab penyakit kulit. Nah, ini sudah selesai kitabul janaiz dan juga telah selesai pembahasan rukun Islam yang kedua, itu tentang sholat. Ada sholat wajibnya dan juga sholat sunnahnya. Mau waktu sholat sudah. Baik. Barangkali ada pertanyaan. Masih ada 10 menit ya, silakan.
Hmm. Ada pilihan lain nggak? Kayak ada pilihan yang lain deh. Bisa dikirimkan ke negara kita? Oh, oh, oh iya, warga lokal. Satu pilihannya harus dikremasi. Dua, hijrah. Hah? Nggak dikubur, tapi dikubur kan? Nggak dikremasi kan? Ya berarti yang kedua lebih ringan daripada dikremasi. Maka pilih yang kedua. Kalau seandainya diperlukan tabut, tabut itu peti mati, maka boleh dikuburkan pakai peti mati. Jadi boleh ketika tidak mungkin kan dikubur, misalnya apa harus pakai peti, misalnya sudah rusak jasadnya, terus jasadnya masukkan peti saja sama peti-petinya dikuburkan nggak apa-apa. Atau karena peraturan tadi, maka yang kedua lebih ringan. Ya. Demikian juga ketika misalnya lahannya apa namanya tanah kuburnya lumpur, lumpur misalnya maka sama peti dikubur pakai peti nggak apa-apa. Dikubur pakai. Iya nggak apa-apa. Pakai peti nggak apa-apa. Daripada dikremasi. Karena kita diperintahkan untuk memuliakan mayit. Nah, kalau dikremasi kan itu kejam. Kasian, pokoknya orang-orang Nasoro kalau yang dikremasi sudah mayitnya dianiaya, dibakar, dikremasi. Lah, bisa. Kalau alasannya mencemari tanah, itu kalau ada binatang-binatang diapain? Nggak tahu. Ada bangkai-bangkai. Oh gitu. Oh iya, memang di Jepang sudah banyak. Iya, iya. Jadi pilih yang kedua. Dikubur pakai tabut atau pakai peti mati nggak apa-apa. Mujur artinya beruntung. Jujur mujur. Apa ada? Patokannya itu miring ke kiblat. Coba kalau miring ke kiblat kepalanya di mana? Iya, miring kanan arah kiblat. Berarti kepala di mana? Arah utara kan? Iya. Jadi sebelah. Disunahkan menghadap kiblat. Ya sebisanya. Kalau misalnya nggak bisa ya sebisanya. Misalnya berdiri misalnya ya berdiri. Yang penting dikuburkan. Fatakullaha. Takwalah padalah semampu kalian. Tapi pada asalnya miring kanan menghadap kiblat. Kalau kita tidur ya kayak gitu, kayak kita tidur. Miring ke kanan ke arah kiblat. Kalau misalnya ada langsung tiga, ya nggak masalah. Dibuat satu liang untuk tiga jenazah nggak apa-apa. Tapi kalau dibuat lahat ya agak susah itu. Mungkin dibuat syak ada yang di tengah, ada yang di lahat, ada yang di tengah, ada yang di tengah lagi. Hmm. Hmm. Hmm.
semampu kita. Kalau kita bisa menghindari, ya dihindari. Dengan berdiri misalnya, ya nggak apa-apa. Dan di antara sunnah, ketika kita ke kuburan dengan telanjang kaki, dengan telanjang kaki, tidak bersandal ya. Sunnahnya itu seperti itu. Tapi kalau kuburnya batunya lancip-lancip, ya pakai alas kaki nggak apa-apa. Tanahnya tanah keras dan sebagainya. Tapi sunnahnya melepas alas kaki. Hai, tinggal 2 menit. Silahkan Pak Ardi. Sama-sama. Yang pertama, ketika lupa tidak melepaskan ikatan mayit. Maka kalau namanya lupa ya nggak berdosa ya. Nggak usah digali lagi kuburnya. Ya biarin aja. Nggak apa-apa. Nggak jadi pot. Emang udah jadi pocong kan? Dibuat pocong kan? Maksudnya nggak bakalan hidup lagi, nggak bakalan gentayangan, nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada istilah ini belum waktunya mati, jadinya gentayangan, nggak ada. Mati ya sudah, memang takdirnya mati, waktunya mati, nggak ada mati sebelum waktunya, sehingga rohnya gentayangan atau karena nggak dilepas ikat talinya jadi pocong, jadi nggak tenang. Jangan apa ya? Jangan terlalu digubris lah film-film konyol ya. Film-film konyol itu film konyol. Nggak ada ya. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua, barang kesayangan mayit itu hanya bawa kain kafan saja, nggak boleh dibawa yang lain. Nggak boleh. Wasiat itu wajib dilakukan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Oh, dia barang kesukaannya burung apa murai apa atau barang atau antam 50 gram nanti malah dolim sama ahli warisnya. Ini haknya ahli waris malah dibawa mayit. Dan itu juga tasyabuh dengan orang Nasoro ya. Kayak ownernya gudang garam siapa? Yang sudah meninggal. Siapa Rahman siapa itu? Makamnya orang-orang Cina kan sama barang-barangnya ikut dikuburin ya. Itu tasyabuh sama mereka. Mereka nggak butuh apa-apa, nggak usah didandanin. Ada lagi? Silakan. Wasiatnya sama siapa? Kalau ada Nasara yang ngurusin jenazah mereka, kita nggak usah ngurusin. Diserahkan ke mereka aja. Iya. Iya belak-belakan. Silakan Pak Cahyo, Pak Nur. Iya, kenapa? Kenapa? Hukumnya. Ya, menyelisih perintah. Berdosa. Ya, termasuk menyelisih sunnah juga. Iya. Tayyib, jadi kita mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi
Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam ya secara totalitas, termasuk dalam mengurusi jenazah ya sesuai Islam. Halal misal. Kalau tidak ya berdosa. Kalau berwasiat jangan dilaksanakan wasiatnya karena menyelisih syariat. Saya kurang tahu itu. Katanya iya ya. Yang kemarin Raden siapa? Enggak tahu. Silakan. Oh, silakan. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Ini lebih sempit berarti pertanyaan tentang qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur bisa dua-duanya, bisa dua-dua, bisa satu kali salam. Enggak menyusun. Oh, berarti pertanyaan enggak sesempit yang masalah qabliyah zuhur. Ungkapan saya menyusun artinya bahasa halusnya bid'ah itu. Bahasa halusnya bid'ah. Kadang orang suka alergi dengan kata bid'ah. Perkara baru dalam agama. Menyelisih sunnah. Kan lebih halus ya. Lebih halus. Tidak sesuai dengan sunnah. Lebih halus. Dan perlu bahasa apa? Dalam dunia marketing namanya bahasa apa itu? Soft apa? Iya, bahasa kayak gitulah. Soft. Terkadang perlu kita berbahasa yang halus. Walaupun maknanya sama. Dan itu lebih mudah diterima oleh orang. Lebih mudah diterima oleh orang. Sama saja kalau antum ada yang ngelamar anak antum misalnya, antum bilang, saya nggak mau kalau kamu yang jadi menantu saya. Ya. Kayaknya belum waktunya nikah kan lebih halus gitu ya, dan sebagainya. Intinya kan nolak. Sama kayak tadi, intinya kan ini nggak boleh, ini bid'ah. Dengan bahasa halus ini menyelisih sunnah atau ini tidak sesuai sunnah. Berarti itu ya keluar dari petunjuk. Allah alam. Kita ya. Allah alam. Saya kurang tahu kalau seperti itu. Memang Hajjaj bin Yusuf terkenal dengan penguasa zalim, tapi dia masih muslim. Bahkan harokat-harokat yang ada dalam Al-Quran itu mulai muncul di masa Hajjaj bin Yusuf. Dan banyak ulama yang terbunuh di masa itu. Ulama yang kejam. Tapi apakah benar riwayat tentang Hasan al-Basri sujud syukur? Saya nggak tahu. Apakah ia benar-benar sujud syukur? Al-Bidayah wa Nihayah. Saya kurang tahu persisnya. Kemudian intinya kan pertanyaannya boleh nggak kita sujud syukur ketika ada penguasa zalim yang meninggal. Nah, perlu kita ketahui Hasan al-Basri bukan sahabat, bukan pula Rasul. Jadi kita tidak disuruh untuk mengikuti sunnahnya Hasan al-Basri misalnya. Kalau seandainya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi terkait hal tersebut, karena Hasan al-Basri menganggap itu sebagai suatu kenikmatan. Lepas dari penguasa. Jadi bersyukurnya mungkin Hasan al-Basri karena ya dihilangkan dari suatu mara bahaya dan sebagainya, sehingga bersujud syukur. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Itu juga jadi pertanyaan, apakah meninggalnya orang kafir
Seandainya kafir pun ya, apakah ada tuntunan pada sujud syukur ketika orang kafir meninggal ya? Sementara ini Hajjaj bin Yusuf bukan orang kafir, bukan orang kafir. Yang orang kafir saja nggak ada perintah sujud syukur ya, apalagi yang masih muslim. Allah bisa. Mungkin cara logisnya Pak Tono ya. Abu siapa? Abu Sahal. Abu Sahal Pak Tono. Bukan Abu Jahal. Abu Sahal. Ini bisa sampaikan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.